Menurut Pak Ahmad, komalnya Bang Edis itu mendidik ya Pak ya? Mendidik saya. Dong. Bisa disampaikan. Ya. Bang Edis dengerin ini. Silakan. Apa yang diucapkan Bang Edis itu ada ayatnya. Jadi saya buka kembali, saya lihat, saya kupas. Ya memang benar ya, gimana, memang kenyataan. Kan gitu. Jadi nggak bisa dibantah ya Pak? Nggak bisa dibantah. Ini Bapak sudah tidak percaya Quran, sudah tidak percaya hadis, tapi masih mau mengikuti Muhammad. Ini kan sungguh nekat yang nyata ini Pak. Tugu gitu sudah dilempar, untuk lempar jumlah tuh loh, dilempar setan, katanya Abraham dulu ke situ dilempar setan. Itu batu kerikilnya tuh beli loh Pak, satu kantong plastik itu kalau nggak salah harganya 5 sampai berapa real gitu, 5 real kalau nggak salah hari itu. Dan itu begitu dilempar, sekarang rumah Allahnya jadi 3 tingkat Pak, jadi tambah besar. Rumah Allah, rumah setannya, rumah setannya jadi dibangun, tadinya kan kecil tuh, dilemparin bukannya roboh malah makin dibangun nama Arab Saudi rumah setannya. Terus kalau ada lempar di situ, di bawahnya tuh ada lori, ada keretanya, di mana batu-batu itu nanti dikumpulkan, direfill lagi, di packing lagi, dijual lagi sama pemerintah. Itu bahkan sumur Zam-Zam itu, kalau Bapak tahu, itu di bawahnya ada pipa Pak. Itu disuling dari air laut. Kerjasamanya dua perusahaan Amerika, satu perusahaan Kanada, untuk menyuling air laut ini, dialirkan lewat pipanya, lalu dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Itu yang dibeli-beli orang Indonesia itu Pak. Saudara sekalian, kali ini saya tampilkan kembali video Ahmad Lisan, salah seorang dalam tanda kutip pasien Bang Edis. Artinya beliau ini rajin sekali menyimak penjelasan-penjelasan Bang Edis di Komal, yang kayaknya beliau sebentar lagi akan login juga ke Kristen. Nah, ceritanya begini, Pak Ahmad ini beberapa saat yang lalu masuk di Komal Sofiatul Al-Hayat, dan di sana dia dengan jujur mengakui bahwa Komal Bang Edis itu sangat mendidik. Semua yang disampaikan Bang Edis sesuai dengan data, fakta, dan dalil, kata Pak Ahmad Lisan. Tak hanya sampai di situ, Pak Ahmad Lisan juga kemudian meluapkan kekecewaannya di sana terhadap beberapa ustadz. Salah satu yang disebut di sana, Ustadz Nababan. Menurutnya, ajaran Ustadz Nababan ini sangat tidak masuk akal atau tidak logis. Nah, sebelum kita lanjut menanggapi, baiknya kita simak dulu sesi curhat Pak Ahmad Lisan di Komal Sofiatul Al-Hayat. Ini Bapak sudah tidak percaya Quran, sudah tidak percaya hadis, tapi masih mau mengikuti Muhammad. Ini kan sungguh nekat yang nyata ini Pak. Sungguh nekat yang nyata. Sekarang saya tanya sama Pak Ahmad. Jadi menurut Pak Ahmad, komalnya Bang Edis itu mendidik ya Pak ya? Mendidik saya. Dong. Wah, kalau bagi saya sendiri mendidik saya. Apa yang Bapak dapatkan selama menonton tayangan daripada Bang Edis? Mungkin bisa disampaikan. Ya. Bang Edis dengerin ini. Silakan. Apa yang diucapkan Bang Edis itu ada ayatnya. Jadi saya buka kembali, saya lihat, saya kupas. Ya memang benar ya, gimana, memang kenyataan. Kan gitu. Jadi nggak bisa dibantah ya Pak? Nggak bisa dibantah. Contohnya gini Bu. Jenggot itu dipelihara bergantungan apa? Ada bidadarinya. Tapi saya lihat jenggot saya gini kan panjang Bu dulunya. Saya lihat nggak ada bidadarinya. Barusan ini aja dipotong jenggotnya. Udah ada sekitar 1 bulan lah Bu. Oh, baru 1 bulan potong jenggot. Tadinya jenggotnya panjang Pak. Dulu segini Bu, seginilah saya lihat gini ya, nggak ada bidadarinya. Jadi saya seperti kata Bang Edis kan, a i o e. Nah, gitu. Jadi orang kalau baca Quran nggak tahu artinya tuh, kata Bang Edis ini a i o e gitu ya. Iya. Udah begitu setan di dalam hidung memang ada ayatnya. Minum kencing onta ada ayatnya. Jadi pertama-tama saya itu Bu, istilahnya kuat. Terus ada rum-rumnya Bang Edis seperti ibu ini, Pak RBN. Kuat saya melihat
mana-mana keganjilan di situ, Bu. Keganjilan itu. Keganjilan, ada keganjilan di dalam pengajaran Islam. Betul. Nah, itu mulai umat Islam melarang ibadah orang Kristen. Nah, itu saya, Bu. Jadi kuat terus saya buka-buka. Saya buka. Sekarang saya tanya sama Pak Ahmad, percayakah Bapak menurut Muhammad bahwa batu hitam yang ada di Ka'bah di Mekah itu bisa menghapus dosa? Percayakah Bapak itu? Kalau bagi saya, berat ini kayaknya saudara-saudara, sulit pertanyaannya. Ini kayaknya berat ini. Pak Ahmad udah menjawabnya juga cukup berat ini ya kan? Kalau bagi saya pribadi, Bu, kalau ada yang menduakan dari Allah itu musyrik. Gitu. Tapi hadisnya ada kan Pak, dikatakan barang siapa menyentuh kedua rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Iya. Betul? Kira-kira menurut kan, Pak Ahmad bagaimana? Kalau bisa dia batu tersebut menghapus dosa, ngapain kita nyembah Allah lagi? Ke situ aja kita udah. Itu aja kita ciumin aja. Katanya batu itu tadinya putih turun dari sorga, terus dia menyerap dosa manusia jadi hitam. Betul Pak di situ? Kalau tertulis ada. Cuman kalau seperti itu kita kan sudah menduakan namanya. Betul. Berarti kan kita tidak seutuhnya percaya sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang Indonesia itu sekarang ngumpulin duit banyak ya Pak ya. Ada yang jual tanahnya, jual sawahnya, bahkan ada yang ngumpulin bertahun-tahun hanya untuk berangkat haji. Sampai di sana malah cuma cium-cium batu, betul Pak? Sungguh nekat-nekat yang nyata. Nah, sampai ngutang-ngutang ya Pak untuk naik haji. Mungkin sekarang berapa ratus juta ya kali ya kalau sudah disebut. Sungguh nekat yang nyata. Itu hanya untuk bisnis orang Arab aja Pak. Makanya hadis-hadis di sana, pokoknya kalau sembayang di Masjidil Haram itu pahalanya berapa puluh ribu gitu katanya. Terus sekarang Masjidil Haram itu diperluas Pak. Jadi kalau sholat di sini sama juga pahalanya. Jadi yang menentukan pahala malah pemerintah Arab Saudi. Ya. Bahkan untuk ada beli batu itu kalau Bapak tahu Pak Ahmad, di sebelahnya rumah Allah itu kan ada rumah setan yang bentuknya kayak tugu gitu, dilempar untuk lempar jumlah tuh loh, dilempar setan, katanya Abraham dulu ke situ dilempar setan. Itu batu kerikilnya tuh beli loh Pak, satu kantong plastik itu kalau nggak salah harganya 5 sampai berapa real gitu, 5 real kalau nggak salah untuk melempar itu. Dan itu begitu dilempar sekarang rumah Allahnya jadi 3 tingkat Pak, jadi tambah besar. Rumah Allah, rumah setannya jadi dibangun, tadinya kan kecil tuh, dilemparin bukannya roboh malah makin dibangun nama Arab Saudi rumah setannya. Terus kalau ada lempar di situ di bawahnya tuh ada lori, ada keretanya di mana batu-batu itu nanti dikumpulkan, direfill lagi, di packing lagi, dijual lagi sama pemerintah. Gitu. Bahkan sumur Zam-Zam itu kalau Bapak tahu, itu di bawahnya ada pipa Pak. Itu disuling dari air laut. Dengan menggunakan kerjasamanya dua perusahaan Amerika, satu perusahaan Kanada untuk menyuling air laut ini, dialirkan lewat pipanya, lalu dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Itu yang dibeli-beli orang Indonesia itu, Pak. Ini bagaimana ini, Pak, kalau jualan agama macam begini nih? Jadi kita memperkaya Saudi Arabia, betul, Pak? Gini, Bu, saya jelasin dulu dikit biar paham itu umat saya. Kalau coba Bapak jelaskan lah sama bertahan ya bertahan. Kalau gini. Banyak itu Bu, preming-premingan ustadz-ustadz. Jadi itu harus dipercaya sama Islam, harus manut, harus ikut gitu. Contohnya ustadz yang mempreming, kemungkinan akalnya entah apanya nggak ada, kita nggak tahu. Contohnya ini Bu. Contohnya apa tuh? Ustadz Nababan, kambing itu Islam, kucing itu Islam, sapi itu Islam. Jangan sampai dimurtadkan. Jangan sampai dimurtadkan. Bagaimana dia mengislamkan kambing? Sementara kalau mengislamkan itu harus mengucapkan syahadat. Benar kan Bu? Semualah seluruh
umat muslim pasti harus mengucapkan syahadat. Saya cari Coba ya videonya Nababan. Sambil Bapak ngomong, oke, saya cariin oke. videonya ini, saya pernah rekam juga. Silakan Pak. Nah, Saya punya ini kayaknya videonya. ya diputerin dulu Bu, nanti saya jelasin lagi Bu. Saya jelasin lagi. Gak menjelasin sama teman-teman saya biar sadar. Yang kambing itu Islam apa? Kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Coba buka Al-Quran. Al-Hajj ayat 18. Kata Allah apa? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ustaz ngada-ngada aja mau yang kambing itu Islam apa? Kok sampai dimurtadkan? Iya. Yang namanya kambing, makhluk-makhluk yang lain itu semuanya berislam. Coba buka Al-Quran. Kambing itu Islam. Coba kita lihat lagi ya pernyataan mana ya. Kristen diperluas. Bukan hanya kepada manusia yang perlu dikristenkan, tapi semua makhluk harus masuk Kristen. Karena bunyinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Bukan cuma manusia. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah ada memelihara kucing, ya, melihara kucing, tolong diawasi betul itu kucing. Jangan sampai kucing itu jatuh ke tangan orang lain, didakwahi nanti kucing ibu bapak jadi masuk Kristen. Kalau punya kucing hati-hati, bisa murtad. Jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustaz gimana? Memangnya kucing itu Islam apa? Oh Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Alam tara, anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, wasyamsu, wal qamaru, wan nujumu, wal jibalu, wasyajaru, wad dawabu, wa katsirun minan nas. Wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab. Faman yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Matahari sujud, rembulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, pepohonan sujud, binatang-binatang melata semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud Islam apa tidak? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jadi dikatakan kambing itu Islam, sapi itu Islam, tapi nggak disebut ya babi itu Islam. Babi itu Islam apa enggak tuh Pak? Islam juga babi kan? Kalau menurut saya, kalau seisi alam semesta, kalau memang benar-benar diyakini oleh Islam, ya semuanya diciptakan. Mungkin cuma Diciptakan. babi yang murtad ya Pak, jadi haram dia. Itu saya yang bingung. Gini Bu, yang saya bingungkan sampai saya saat ini, bagaimana Ustadz Nababan mengislamkan kambing, dikasih salam gini, be gitu ya. Kucing sekasih salam. Ayo sadat. Gimana syaratnya? Meong, gitu Bu ya. Tapi Pak, Bapak pernah tahu nggak di dalam salah satu kitab tafsir, saya masih agak lupa nih, saya nggak terlalu perhatikan. Waktu itu pernah juga ditunjukin ya, kitab tafsirnya saya agak lupa di mana. Dikatakan di hari kiamat, binatang-binatang itu juga dimintai pertanggungjawaban loh Pak, dihakimi juga sama Allah. Bapak pernah tahu nggak di dalam hadis itu ada
ada cerita bahwa suatu saat monyet itu pernah berzina. Bapak pernah dengar Pak monyet berzina? Ya, yang yang manusia belajar apa namanya, untuk menghukum Monyet ya, tersebut monyet dirajam Pak, dari, dihukum rajam ya, karena berzina. hukum rajam. Nih, coba ya saya bacakan hadisnya nih, monyet dihukum rajam. Sahih Bukhari 3560. Telah menceritakan kepada kami Nuaim bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Amru bin Maimun berkata, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina. Lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku juga ikut merajamnya bersama mereka. Ini kok ada monyet berzina, ini kapan kawin di KUA-nya nih Pak? Gimana ini Pak menurut Bapak? Siapa yang nikahin gitu loh Bu? Dia siapa yang nikahin, tapi ini soheh Pak, Sahih Bukhari 3560 Pak. Gimana ini, saya jadi bingung ini Pak, ada monyet ikut berzina ini. Saya aja yang punya agama, saya bingung Bu. Bapak aja yang Islam bingung kenapa ada monyet bisa dihukum rajam ya Pak ya? Monyet berzina Jadi ini. tadi, apakah itu premingan, apakah benar, apakah gimana, saya nggak tahu. Jadi saya bisa gila sendiri saya Bu. Jadi semakin membaca Quran dan membaca hadis jadi gila ya Pak. Bapak pernah dengar nggak ceritanya Musa itu suatu saat pernah ketika dia mandi, bajunya dibawa lari oleh sebongkah batu. Belum sampai ke sana saya Bu. Ada Pak ceritanya. Bahkan ketika mau diambil nyawanya oleh malaikat maut, Musa itu pernah menonjok malaikat maut itu dan matanya malaikat maut copot satu Pak matanya. Kurang paham itu saya. Pak. Itu kurang paham, saya belum sampai ke sana. Kalau sampai ke sana ya mungkin saya omongin juga di murtad sini. nih Pak ya. Sungguh nekat yang nyata ini Pak. Sungguh nekat yang nyata. Ya. Jadi apa yang mau Bapak pesankan untuk teman-teman muslim lainnya? Silakan. Ini mungkin Pak Ahmad sudah sedikit sadar ya Pak. Nah inilah kita minta, kita mengedukasi. Sadar. Kita itu, ya saya dan Bang Edis dan teman-teman lainnya. Memang kami ini agama dakwah Pak. Kami memang harus, Yesus itu memberikan mandat kepada kami. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, selamatkan mereka, tarik kembali manusia ini untuk masuk dalam kerajaan terang. Jadi di dalam Alkitab saya tuh nggak ada yang namanya pindah agama, tuh nggak ada Pak. Karena Allah kami tidak pernah menciptakan agama. Alkitab berkata kamu dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari kerajaan kematian, dan kamu dipindahkan ke dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan anaknya. Jadi nggak ada yang namanya pindah agama. Yang ada pindah dari kerajaan setan kepada kerajaan Yesus anaknya. Allah itu mendirikan kerajaan Pak, bukan agama di dalam Alkitab saya. Nah, jadi kalau Bapak ini, saya harap jangan lama-lama ya Pak Ahmad ya. Gitu, jangan lama-lama Pak, terima Tuhan Yesus karena waktu kita nggak banyak tinggal di dunia ini. Jangan sampai kita salah pilih juru selamat Pak. Ya, karena di dalam Alkitab saya Allah itu disebut penebus dan juru selamat. Mujizat itu pasti ada Bu. Amin. Ya, saya harap Pak Ahmad terus belajar. Kalau bisa Bapak baca Alkitab, perbandingkan itu. Nanti kalau Bapak baca Alkitab, Bapak kan sedikit-sedikit ngerti kok ceritanya. Nanti kalau nggak tahu, baru Bapak bisa tanya ke komal saya, atau ke komalnya Pak Erben. Oke. Ya, ke komalnya Pak penghijau TikTok, atau ke Pak Bom Bom, bisa juga. Ya, Bapak bisa tanya ke situ, nih aku ada ayat Alkitab yang aku nggak ngerti apa. Ya, itu bisa ditanyakan ke kita, begitu Pak Ahmad. Jangan lama-lama Pak Ahmad ya. Kalau Anda mengikuti sunnah Muhammad ini mah sungguh nekat yang nyata Pak ya. Kalau memang saya dipilih, udah terpilih, ya nggak lama-lama itu Bu. Kalau memang saya dipilih. Segera dibaptis ya Pak ya. Iya. Ya, karena kalau memang saya dipilih. Betul, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, dia tetap berada di bawah penghukuman karena dia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Itu Pak Ahmad ya. Oke lah Bu. Ya, shalom. Nanti baca Alkitabnya. Kalau ada yang nggak tahu, nanti bisa tanya ke kita. Ya. Nah saudara, karena Pak Ahmad dan Sofiatul tadi itu membahas soal haji, maka selanjutnya saya akan menampilkan video pernyataan Profesor almarhum Buya Syakur Yasin terkait dengan haji itu seperti apa dan bagaimana. Begini penjelasan almarhum Buya Syakur Yasin.
Nah, termasuk haji juga sama. Nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main. Camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa tuh? Lempar setan, kena nggak? Kena jidatnya enggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit kepada Kanjeng Nabi. Tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia. Yang intinya adalah napaktilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Bagaimana saudara-saudara sekalian, kiranya apa yang saya bagikan kali ini boleh mengedukasi dan semakin membuka wawasan kita, agar kita dari hari ke hari semakin beriman dan juga semakin berilmu dalam agama yang kita anut masing-masing. Mohon maaf untuk segala kekurangan, terima kasih banyak untuk segala dukungan dari kita sekalian. Saya David Saguna undur diri, sampai jumpa dan Tuhan beserta.